Bayangkan, parang tengah malam, sunyi, hanya suara angin berhembus dari arah pemakaman. Tiba-tiba ada bisikan berat memanggil namamu dari arah sumur belakang rumah. Kau tahu, tidak ada siapa-siapa di sana, tapi suara itu terdengar jelas, berulang kali, makin dekat. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang pesugihan, tentang bagaimana seorang suami di Ngadirojo rela menyerahkan orang yang paling ia cintai demi kekayaan. Kalau kamu berani mendengar sampai akhir, pastikan matikan lampu dan siapkan dirimu. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe supaya cerita-cerita horor seperti ini bisa terus hadir dan tumbuh bersama kalian. Tahun 2017, di sebuah desa bernama Ngadirojo, Wonogiri, hidup seorang lelaki bernama Raka bersama istrinya, Sinta. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana berdinding bata merah yang belum diplester, beratap genteng tua yang sering bocor kalau hujan deras. Raka bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang ikut orang jualan di pasar. Sinta hanya ibu rumah tangga biasa, setia menunggu suaminya pulang setiap sore dengan hasil seadanya. Namun hidup mereka makin lama makin terjepit. Hutang menumpuk karena pinjaman dari koperasi desa. Anak mereka yang masih balita sering sakit, butuh biaya pengobatan. Sementara Raka makin sering gagal dapat pekerjaan tetap. Malam-malam ia duduk di beranda rumah, menatap kosong ke jalan tanah yang gelap, hanya diterangi lampu minyak. Malam itu, bulan purnama menggantung rendah. Angin dingin bertiup dari arah sawah, membawa suara-suara aneh seperti bisikan yang samar. Raka mengira hanya angin, tapi bulu kuduknya meremang. Ia tak sadar bahwa sejak saat itu, jalan hidupnya mulai berbelok. Keesokan harinya, Raka bertemu seorang lelaki tua di warung kopi dekat pasar. Lelaki itu dikenal orang sebagai Mbah Darmo, seorang dukun yang katanya masih memegang ilmu hitam warisan leluhur. Rambutnya putih, panjang, matanya sayu, tapi tajam menusuk. Orang-orang jarang berani menatapnya lama. Mbah Darmo duduk di sudut warung sambil menyeruput kopi hitam. Begitu Raka lewat, ia memanggil pelan. "Le, kowe kire koso tanan uripmu yo?" Suaranya serak, tapi jelas. Raka hanya terdiam. Ia tidak mengenal dekat Mbah Darmo, tapi entah kenapa merasa dilihat tembus. "Kalau kau mau, ada jalan cepat. Kau bisa melunasi hutangmu, bisa bikin istrimu senang, bisa bikin anakmu sembuh. Tapi ada syaratnya," kata Mbah Darmo sambil menyalakan rokok kretek. Raka menelan ludah. "Syarat apa, Mbah?" Dukun itu tersenyum samar, memperlihatkan gigi kuningnya. "Tidak usah kau pikir sekarang. Datang saja ke rumahku malam Jumat nanti. Ingat, jangan bawa siapa-siapa. Aku tunggu." Sejak percakapan itu, hati Raka gelisah. Malam-malam ia sulit tidur. Teringat wajah istrinya yang pucat karena lelah mengurus rumah tanpa uang cukup. Teringat tangis anaknya yang demam. Ia tahu orang-orang sering membicarakan pesugihan, tapi tak pernah percaya. Namun kali ini, tawaran itu
seperti pintu keluar dari penderitaan. Malam Jumat tiba, udara desa terasa aneh, sunyi, tapi berat. Jam 9 malam, Raka pamit keluar dengan alasan menemui teman lama. Sinta tidak curiga, hanya berpesan agar suaminya jangan pulang terlalu malam. Rumah Mbah Darmo berada di ujung desa, dekat pemakaman tua. Pepohonan besar menaungi jalan setapak menuju rumah itu. Lampu minyak berkelip di beranda, menimbulkan bayangan panjang yang bergerak-gerak. Begitu Raka melangkah masuk, bau menyan langsung menusuk hidung. Mbah Darmo duduk di lantai, dikelilingi sesaji dan kain hitam. "Kowe wis siap le?" tanyanya pelan. Raka hanya mengangguk, meski dalam hati masih ragu. "Baik, malam ini kau akan mulai ritual. Jangan takut dengan apapun yang kau lihat. Ingat, jangan lari, jangan menjerit. Kalau kau berani, rezeki akan terbuka." Lampu padam tiba-tiba. Hanya tersisa cahaya lilin merah yang redup. Mbah Darmo mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya bergetar rendah, seperti datang dari dalam tanah. Angin berhembus kencang, padahal semua pintu tertutup rapat. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah belakang rumah, berat dan menyeret. Raka menoleh, jantungnya berdegup kencang. Dari kegelapan muncul sosok tinggi besar, seluruh tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala. Nafasnya berat seperti sapi kelelahan. Sosok itu berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di depan Raka. Raka hampir menjerit, tapi ia teringat pesan Mbah Darmo. Ia hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar. Sosok itu membungkuk. Suaranya bergema dalam kepala Raka, bukan lewat telinga. "Kau ingin kaya? Kau siap bayar harga?" Raka tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Sosok itu tertawa. Suara tawa yang membuat telinga berdenging. Lilin padam. Ruangan gelap total. Saat lampu menyala kembali, sosok itu sudah hilang. Hanya tersisa bau anyir seperti darah. Mbah Darmo tersenyum. "Selesai, mulai besok. Lihatlah perubahan hidupmu." Raka pulang dengan langkah gemetar. Jalan desa terasa panjang dan sunyi. Di dekat pemakaman, ia mendengar bisikan jelas sekali di telinganya. "Rezekimu sudah datang, tapi istrimu, dialah harganya." Raka langsung menoleh, tapi tak ada siapa-siapa, hanya angin dingin dan suara daun bergesek. Ia berlari pulang, tak berani menoleh lagi. Keesokan paginya, hal aneh terjadi. Warung kecil milik Raka yang biasanya sepi mendadak ramai. Orang-orang datang berbondong-bondong membeli dagangannya. Bahkan ada yang membayar lebih dari harga. Dalam sehari, ia mendapat uang lebih banyak daripada biasanya dalam seminggu. Namun sore itu, saat pulang ke rumah dengan wajah gembira, ia mendapati Sinta pucat. Istrinya mengeluh pusing dan badannya dingin. "Mas, aku merasa aneh. Tadi siang seperti ada yang memanggil namaku dari sumur belakang. Suaranya berat sekali. Aku takut," kata Sinta pelan. Raka tercekat, tapi pura-pura menenangkan. "Mungkin cuma pikiranmu, Nduk.
istirahat saja. Namun dalam hatinya, kata-kata sosok hitam semalam kembali bergema. Istrimu, dialah harganya. Malam itu, saat semua terlelap, Raka mendengar suara langkah di halaman rumah. Ia keluar pelan, melihat ke arah sumur. Sekilas, ia melihat bayangan hitam berdiri di tepi sumur, tinggi menjulang, lalu lenyap begitu saja. Angin dingin menyapu, membuat genteng berderak. Raka tak bisa tidur sampai pagi. Ia tahu jalan yang dipilihnya bukan jalan biasa, tapi ia juga tak bisa berhenti karena hasil pertama sudah membuatnya ketagihan. Sejak malam itu, kehidupan Raka mulai berubah. Warung kecilnya di pinggir jalan Desa Ngadirojo tak pernah sepi. Orang-orang yang biasanya menawar justru membayar lebih. Bahkan ada yang membeli barang tanpa alasan jelas, seolah dipaksa sesuatu untuk meninggalkan uang di sana. Raka merasa seperti bermimpi. Hutang di koperasi mulai bisa ia cicil. Ia membeli motor bekas dan tetangganya mulai iri. Namun di balik semua itu, Sinta makin sering sakit. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, seperti kehilangan darah. Beberapa kali ia jatuh pingsan saat menimba air di sumur belakang. Anak mereka menangis, ketakutan setiap kali melihat ibunya melamun menatap keluar jendela di malam hari. Suatu malam, sekitar pukul 11, Sinta tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara seseorang berbisik memanggil namanya. Suara itu berat, dalam, dan datang dari arah halaman. Sinta. Ia berjalan perlahan ke jendela, mengintip keluar. Di bawah cahaya bulan, ia melihat bayangan hitam tinggi berdiri di dekat sumur. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya. Sinta menjerit kecil, membuat Raka terbangun. Ia segera berlari menghampiri istrinya. Ada apa? Nduk, Sinta gemetar sambil menunjuk ke arah sumur. Mas, ada orang di sana, tinggi sekali. Raka melihat keluar, tapi halaman kosong. Hanya pohon mangga bergoyang tertiup angin. Ia mencoba menenangkan. Meski bulu kuduknya berdiri, mungkin cuma bayangan. Jangan dipikir, tapi malam itu Raka tidak bisa tidur. Ia mendengar lengke-lengka berat di atap rumah, seperti seseorang berjalan perlahan. Setiap kali ia keluar untuk mengecek, tidak ada apapun. Hanya suara jangkrik dan anjing menggonggong di kejauhan. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering. Sinta sering melihat sosok hitam di pojok rumah. Kadang berdiri di pintu kamar mandi, kadang duduk di kursi ruang tamu saat semua lampu padam. Suara bisikan memanggil namanya selalu datang saat tengah malam. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung. Pada suatu malam Jumat Kliwon, udara desa terasa lebih berat dari biasanya. Angin berhenti bertiup, anjing-anjing menggonggong tak henti. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Raka terbangun mendengar suara aneh dari dapur, seperti piring berjatuhan. Ia segera bangun untuk mengecek. Saat melangkah ke dapur, ia membeku. Sinta berdiri di sana, menghadap ke tembok. Rambutnya menutupi wajah, bahunya naik turun, seperti sedang menangis. Enduk, panggil Raka. Pelan. Sinta tidak menjawab, hanya mengeluarkan suara lirih seperti erangan.
Tiba-tiba tubuhnya berputar cepat, matanya terbuka lebar, seluruh bola matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum lebar tak wajar. "Mas, aku dingin sekali," suaranya serak. Bukan suara Sinta yang biasa. Raka mundur. Jantungnya nyaris copot. Sinta berjalan pelan mendekatinya. Langkah kakinya berat, seperti diseret. Tiba-tiba, lampu dapur padam. Gelap total. Dari kegelapan, terdengar suara tawa rendah, berat, bergema di seluruh ruangan. Raka panik, meraba mencari korek api. Begitu korek menyala, ia melihat Sinta sudah berdiri tepat di depannya. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Raka. Mata hitam pekat itu menatap tajam. "Sudah kubilang, istrimu adalah harganya." Suara itu keluar dari mulut Sinta. Tapi jelas bukan miliknya. Korek padam. Dalam kegelapan, tubuh Sinta terhempas ke lantai. Ia pingsan. Raka segera memeluknya. Tubuhnya dingin seperti es. Ia menangis ketakutan, menyadari apa yang dikatakan sosok gaib itu benar. Keesokan paginya, Sinta tidak ingat apa-apa. Ia hanya merasa lemas dan kepalanya berat. Raka tidak berani menceritakan kejadian semalam. Tapi sejak itu, ia sering melihat bayangan hitam di sekitar istrinya. Kadang berdiri tepat di belakang Sinta saat ia sedang memasak. Kadang duduk di sampingnya saat ia tidur. Beberapa tetangga mulai curiga. Mereka bilang wajah Raka terlihat aneh, seperti orang yang menyimpan rahasia besar. Ada pula yang mengaku melihat Sinta berjalan sendirian di pemakaman desa tengah malam. Padahal Raka bersumpah istrinya tertidur di rumah. Suatu malam, Raka memberanikan diri menemui Mbah Darmo. Rumah dukun tua itu makin menyeramkan. Bau kemenyan menyengat, suara gamelan lirih terdengar entah dari mana. "Mbah, kenapa istriku jadi begini? Kenapa dia yang diganggu?" Raka bertanya dengan suara bergetar. Mbah Darmo menatapnya. "Lama, aku sudah bilang, rejeki yang kau dapat bukan gratis. Tumbalnya harus yang paling dekat denganmu. Itu sudah perjanjian." "Tidak mungkin, Mbah. Aku tidak rela kalau Sinta jadi korban. Kalau tidak rela, kau harus siap mengganti. Tapi pikir baik-baik. Apakah kau berani?" Raka pulang dengan hati kacau. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar berulang kali, membuat rumah kecil mereka bergetar. Di dalam kamar, Sinta kembali kerasukan. Tubuhnya melayang sedikit di atas tempat tidur. Tangannya mencakar udara. Matanya terbuka lebar, hitam, tanpa cahaya. Raka berusaha menahan, tapi suara berat itu kembali keluar dari mulut istrinya. "Waktunya semakin dekat. Kau sudah menikmati hasilnya. Kini giliran kami mengambil bagian kami." Tiba-tiba, semua lampu rumah padam. Hanya cahaya petir sesekali menerangi kamar. Dalam cahaya kilat, Raka melihat jelas sosok hitam tinggi menjulang berdiri di sudut ruangan. Matanya merah menyala. Mulutnya terbelah lebar penuh taring. Ia menatap lurus ke arah Raka, lalu menunjuk ke arah Sinta yang melayang. Raka menjerit, lalu tubuhnya terpental ke dinding, seperti dihantam sesuatu. Darah mengalir dari keningnya. "Sinta,
terhempas ke kasur. Pingsan, sosok itu lenyap seiring padamnya petir terakhir. Raka terduduk lemas. Ia sadar bahwa waktunya tidak banyak. Pesugihan itu benar-benar menuntut tumbal, dan tumbal itu adalah istrinya sendiri. Sejak malam petir itu, Raka tidak bisa lagi berpura-pura. Ia sadar betul pesugihan yang diambilnya telah mengikat jiwa Sinta. Setiap kali ia menatap wajah istrinya yang pucat, ia merasa ditikam rasa bersalah. Kekayaan yang ia nikmati kini terasa seperti racun. Namun pesugihan tidak memberi pilihan. Setiap hari selalu ada tanda-tanda gaib. Kadang suara langkah berat berputar mengelilingi rumah saat tengah malam. Kadang terdengar ketukan di pintu 3 kali. Tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Bahkan anak mereka mulai ikut diganggu. Menangis melihat sosok tinggi berdiri di sudut kamar. Suatu malam, Raka nekat mendatangi Mbah Darmo lagi. Hujan rintik turun. Jalan tanah becek rumah dukun tua itu semakin menyeramkan. Api lilin merah berkelip. Bayangan bergerak di dinding. "Mbah, tolong aku. Aku tidak mau Sinta jadi tumbal. Apa tidak ada jalan keluar?" Mbah Darmo mengisap rokok dalam-dalam sebelum menjawab. "Tidak ada jalan kembali, Leh. Tapi ada pilihan. Kalau kau benar-benar cinta pada istrimu, kau bisa mengganti dirimu sendiri sebagai tumbal. Namun ingat, itu tidak mudah. Rohnya akan datang menjemput. Dan kau harus siap." Raka terdiam. Wajahnya pucat. Ia tahu artinya mati dengan cara mengerikan. Ia pulang dengan hati hancur. Malam itu, Sinta kembali sakit parah. Tubuhnya panas dingin, mulutnya terus menggumam kata-kata asing. Kadang ia menatap suaminya dengan mata hitam pekat, lalu menangis histeris. Raka memeluknya erat. Menangis, "Maafkan aku, Enduk. Semua ini salahku." Menjelang tengah malam, suasana rumah berubah. Udara mendadak dingin menusuk. Anjing-anjing menggonggong serentak. Lampu minyak berkedip, lalu padam. Dari luar terdengar suara langkah berat mendekat. Tanah bergetar setiap kali suara itu terdengar. Pintu rumah berderak, terbuka pelan tanpa disentuh. Angin dingin masuk, membawa bau anyir darah bercampur bunga melati. Sosok itu muncul lagi. Tinggi, hitam, matanya merah menyala, mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan taring. Raka berdiri gemetar menghadang. Sementara Sinta terbaring lemah di kasur. Suara bergema keluar dari mulut sosok itu. "Waktunya sudah tiba. Istrimu adalah milikku." Raka menjerit, "Jangan! Ambil aku saja. Jangan sentuh dia." Sosok itu tertawa keras. Suara yang membuat genteng rumah bergetar. "Kau berani menukar dirimu? Ingat, penderitaanmu tidak sebentar. Kau akan diseret, disiksa, dipermainkan." "Kau yakin?" Raka mengangguk. Air matanya jatuh. "Ya, ambil aku asal Sinta selamat." Tawa itu semakin keras. Tiba-tiba tubuh Raka terangkat ke udara, seolah dicekik tangan raksasa. Dadanya sesak, matanya hampir keluar. Sosok itu mendekat,
wajah hitamnya begitu dekat hingga Raka bisa mencium bau busuk bangkai. Bagus, mulai malam ini kau milikku. Tubuh Raka dihantam ke lantai. Tulangnya berderak. Ia menjerit kesakitan. Sosok itu menancapkan tangan hitamnya ke dada Raka tanpa darah, seolah menembus tubuh. Raka merasakan jantungnya dicengkeram. Ia berteriak. Suaranya menggema ke seluruh rumah. Sinta yang terbaring lemah tiba-tiba sadar, menjerit histeris melihat suaminya terangkat di udara dengan tubuh kejang-kejang. Ia mencoba meraih, tapi tak sanggup bergerak. Mas, jangan tinggalkan aku. Dalam detik terakhir, Raka menoleh ke arah istrinya. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski darah keluar dari mulut. Maafkan aku mencintaimu. Tubuhnya lalu terhempas keras ke lantai. Tak bergerak, matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Namun yang membuat Sinta menjerit bukanlah kematian itu. Dari tubuh Raka, ia melihat bayangan hitam keluar, menyerupai sosoknya sendiri. Diseret oleh makhluk tinggi ke arah pintu, lalu menghilang bersama angin. Bau busuk darah menyebar. Lampu minyak menyala lagi, meninggalkan rumah yang sunyi. Sinta merangkak ke tubuh suaminya, mengguncang-guncang dengan tangisan. Tapi Raka sudah kaku. Hari-hari berikutnya, desa gempar. Raka ditemukan mati mengenaskan. Tubuhnya penuh lebam, seolah dipukul benda besar. Namun anehnya, pintu rumah terkunci dari dalam. Tidak ada tanda orang masuk. Orang-orang berbisik mengaitkan kematian itu dengan pesugihan. Sinta hidup dalam ketakutan. Ia selamat, tapi tubuhnya masih lemah. Setiap malam, ia mendengar suara langkah berat di sekitar rumah. Seolah sosok itu masih berkeliling, memastikan janjinya ditepati. Ada dua versi yang kemudian beredar di desa. Sebagian warga bilang Sinta ikut mati beberapa bulan. Setelah itu, sakit mendadak tanpa sebab, meninggalkan anaknya sendirian. Rumah mereka dibiarkan kosong, dianggap angker. Sering terlihat bayangan hitam berdiri di jendela. Versi lain menyebut Sinta selamat, tapi memilih pergi dari desa, hidup sederhana di kota dengan anaknya. Namun, ia tidak pernah mau membicarakan kejadian di rumah lamanya. Setiap kali mendengar kata pesugihan, wajahnya pucat seketika. Yang pasti, malam Jumat di Ngadirojo tahun 2017 itu meninggalkan cerita kelam. Orang-orang desa percaya Raka benar-benar melakukan pesugihan, dan tumbalnya adalah dirinya sendiri demi menyelamatkan istrinya. Sampai hari ini, setiap kali hujan deras turun dan petir menyambar, beberapa warga bersumpah mendengar suara langkah berat berkeliling di sekitar rumah kosong itu, diikuti bau anyir dan bisikan. Samar, rezekimu sudah datang, tapi harganya sudah lunas. Itulah kisah tentang pesugihan seorang suami di Ngadirojo, Wonogiri, tahun ke-2017. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekayaan tanpa harga yang harus dibayar. Kadang harga itu justru lebih mahal dari apapun yang kita miliki. Bahkan
orang yang paling kita cintai. Hingga hari ini, rumah kosong tempat kejadian itu masih dianggap angker. Warga sekitar jarang berani lewat ketika malam tiba. Ada yang bilang pernah mendengar suara langkah berat berkeliling di dalam rumah. Ada pula yang mencium bau anyir darah bercampur melati setiap malam Jumat Kliwon. Apakah itu hanya sugesti atau memang roh pesugihan masih bersemayam di sana? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, cerita ini menjadi peringatan bahwa keserakahan manusia bisa membuka pintu gelap yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dan kalau suatu malam kau mendengar bisikan berat memanggil namamu dari arah sumur belakang rumah, berhati-hatilah, jangan sampai kau menoleh, karena mungkin itu giliranmu yang dipanggil.